Komisi 4 DPRD Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia soal tenaga honorer pendidik di ruang rapat Komisi 4 pada Selasa 11 Oktober 2022 lalu. Rapat digelar guna memvalidasi data tenaga honorer pendidik terkait rencana pengangkatan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2023 mendatang. Serta soal dugaan adanya indikasi pungutan liar atau pungli oleh oknum kelompok kerja kepala sekolah atau K3S setempat terhadap tenaga honorer pendidik. Pendataan ini bukan ditujukan untuk pengangkatan pegawai honorer untuk P3K, tetapi untuk memvalidkan data yang ada di kabupaten kota, provinsi, disesuaikan dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah kabupaten kota dan provinsi masing-masing. Itu. Jumlahnya berapa sih Pak honorer di Lampung Tengah ini Pak semuanya Pak? 6.000-an kalau yang saat ini masih dalam proses pendataan, kalau yang tahun 2022 terakhir ini dalam proses. Untuk kuota P3K sendiri tahun ini berapa Pak? 1.433 khusus yang untuk tenaga pendidikan ya. Pak ada disampaikan ada indikasi permainan, itu tanggapannya gimana Pak? Oh, kalau itu yang saya minta dengan rekan-rekan kawan-kawan bapak-bapak yang terhormat di DPR di Kabupaten Lampung Tengah ini, kalau sudah terindikasi semacam itu saya minta diusut tuntas, karena ini merusak nama baik. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin bekerja sesuai dengan koridor hukum, aturan yang ditetapkan oleh Menpan RB dan pemerintah pusat, kemudian dicederai dengan informasi-informasi seperti itu. Jadi saya sebenarnya dengan jajaran sudah berupaya untuk menyampaikan hal tersebut, jangan sampai ada hal-hal yang akan muncul semacam ini. Ternyata masih ada indikasi semacam itu. Jadi saya minta supaya ini terang benderang, pelakunya diusut tuntas, bila perlu dilaporkan pihak berwajib, supaya ini jadi jelas gitu. Jadi tidak menuduh, menduga-duga kemana-mana. Mungkin pengawasan dari BKSDM sendiri sudah apa Pak yang dilakukan Pak? Kalau pengawasan kita internal ya, sudah kita sampaikan. Jadi setiap kesempatan, bahkan setiap apel pagi di Senin, kecuali apel di kabupaten, apel pagi kemudian kita rapat-rapat staf. Saya bahkan bukan hanya menyampaikan melalui secara langsung saja, tapi dengan WA juga ke Kabid, ke Kasih, ke panitia yang penerima berkas untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji semacam itu. Karena pada akhirnya juga saya yang akan mempertanggungjawabkan. Terkait dugaan pernyataan aliran ke BKPSDM kemarin dari honor-honor itu yang ditarik itu seperti apa tanggapannya? Tidak ada, kita tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Berarti BKSDM membantah ya Pak ya? Iya, membantahkan. Makanya saya bilang diusut tuntas saja, biar jelas. Jadi kalau memang ada staf saya yang terlibat, ya saya akan ambil tindakan yang tegas juga. Karena memang sudah dari awal, begitu kita rakor dengan Menpan RB menyampaikan semacam itu, kita terapkan, dan bahkan Pak Sekda tidak usah juga menyampaikan kita untuk tidak bermain-main, termasuk dengan keluarga kita sendiri juga. Kalau memang tidak memenuhi persyaratan, itu jangan diakomodir, karena akan muncul permasalahan yang akan. Jadi saya tegas juga dengan rekan-rekan jajaran saya untuk melakukan hal yang sama. Sementara itu, menanggapi dugaan adanya pungli terhadap tenaga honorer pendidik, anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah, Ikade Asian Nafiri, meminta kepada oknum K3S agar dapat segera mengembalikan pungli tersebut. Jika tidak, Ikade dengan tegas akan menindaklanjuti serta menyerahkan masalah tersebut kepada aparat penegak hukum. Kita hanya menentukan terkait dengan hearing yang kemarin sih masih ada kaitannya ya, masalah dugaan ada pungli di penerimaan P3K, maka dari itu kita panggil BKD. Kita hanya ingin butuh data di honorer tenaga pendidikan gitu. Terkait pungli Bang, gimana Bang? Ada pengakuan nggak Bang? Ya kalau pungli itu kan masih dugaan, cuma ini masih kita dalamin. Kemarin kita sudah ngasih limit waktu kemarin. Kita kasih limit waktu selama 2 hari. Apabila tidak dikembalikan, ya kita akan tidak lanjutin melalui APH. Nah, kita berbuat seperti ini tentunya tidak asal bicara, tidak asal bunyi aja ya. Karena ada beberapa korban pungli tersebut ini kan mengadu kepada kami Komisi 4.
Jadi nanti kami akan mencari tahu di korban-korban ini dalam limit waktu 2 hari dari kemarin ini sudah dikembalikan atau belum. Kalau belum ya terpaksa kita lanjutkan, kan seperti itu. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Rian Saburai TV melaporkan.